Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi sama Bu Pipit dalam video pembelajaran tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang wujud dan sifat dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Bu Pipit mau tanya dulu nih, apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan di udara yang terbuka? Iya, benar anak-anak. Jika hal-hal tersebut dilakukan, maka benda-benda tersebut akan mengalami perubahan wujud. Nah, sekarang apa sih perubahan wujud itu? Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi benda yang lainnya atau berubah wujud ke yang lainnya. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau disebut juga sebagai energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, atau pengembunan. Nah, perubahan wujud memiliki 6 jenis. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Dan yang terakhir yaitu mengkristal. Perubahan wujud benda akibat pelepasan kalor diantaranya yaitu yang pertama membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan perubahan benda akibat penyerapan kalor yaitu mencair, menyublim, dan menguap. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas dari mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat berubah menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau biasa juga disebut kalor, sehingga benda padat berubah menjadi benda yang cair. Nah, contoh dari mencair yaitu es batu yang dipanaskan atau kita letakkan di udara yang terbuka, maka es batu itu akan mencair atau berubah wujud menjadi air. Selanjutnya, yaitu es krim akan meleleh jika dipanaskan. Nah, maksudnya seperti ini. Jika kalian beli es krim nih di Ava atau di swalayan lainnya, lalu es krim tersebut gak langsung kalian makan, tapi gak juga kalian taruh di pendingin atau freezer, maka es krim tersebut akan mencair atau berubah wujud menjadi air. Selanjutnya, mentega akan meleleh jika dipanaskan. Pernah gak sih kalian melihat mama-mamanya sedang masak menggunakan mentega? Nah, menteganya itu misalnya diambil dari freezer atau diambil dari kulkas dan bentuknya itu masih beku, masih padat. Nah, terus ketika dimasukkan ke dalam penggorengan yang panas, terus menteganya meleleh, lama-kelamaan mencair seperti itu. Nah, itu proses mencair namanya. Selanjutnya kita lanjut ke membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda yang padat. Nah, ini berarti kebalikannya dari proses mencair. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, kita lihat contoh dari membeku yaitu yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Nah, tadinya es batu itu kan sebuah air. Terus kita letakkan ke dalam freezer karena mengalami pendinginan, maka dia berubah menjadi
beku dan berubah menjadi es batu. Selanjutnya yaitu pembuatan gula Jawa. Sama, gula Jawa juga seperti itu. Dari yang tadinya benda cair atau tidak padat, terus berubah menjadi benda yang padat. Selanjutnya yaitu proses pembuatan agar-agar. Nah, agar-agar ini juga kan awal mulanya itu berbentuknya seperti air. Lama-kelamaan karena kita diamkan, maka agar itu akan set atau berubah menjadi benda yang padat. Selanjutnya yaitu menguap. Nah, menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda yang cair menjadi benda yang padat. Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor, sehingga benda cair berubah menjadi gas. Nah, contoh menguap adalah menjemur baju. Nah, dari baju yang basah, jika kita jemur lama-kelamaan, air yang ada dalam baju itu akan menguap, maka baju itu lama-kelamaan akan mengering. Selanjutnya, saat memasak air akan mendidih dan mengeluarkan uap. Nah, pernah nggak kalian masak air di teko, terus kalau sudah mendidih, tekonya akan bunyi karena tutupnya itu didorong oleh uap dari air, karena airnya itu sudah kalau mendidih itu dia berubah menjadi uap, maka harus segera dimatikan. Kalau enggak, lama-kelamaan air tersebut akan habis karena berubah menjadi uap. Dan yang terakhir contohnya yaitu parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka, lama-kelamaan akan menguap atau isinya akan berkurang. Sama seperti air. Nah, kalau air kan dipanaskan. Kalau si parfum ini dibiarkan di ruangan terbuka tanpa ditutup gitu kan, itu juga sama. Lama-kelamaan parfum tersebut akan menguap dan isinya akan berkurang. Lanjut, yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Nah, mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor, sehingga benda gas berubah menjadi benda cair. Contohnya dari mengembun yaitu ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, itu yang disebut dengan mengembun. Selanjutnya juga rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari karena adanya embun pagi. Selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim ini adalah proses perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi benda gas. Nah, kita lihat contoh dari menyublim yaitu kapur barus. Nah, kapur barus ini jika disimpan di dalam lemari, lama-kelamaan akan habis. Tapi lemari kita akan menjadi harum. Selanjutnya yaitu mengkristal. Nah, mengkristal adalah proses perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda yang padat. Nah, mengkristal terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor, sehingga benda gas berubah menjadi benda padat. Nah, contoh dari mengkristal yaitu terbentuknya salju. Lalu juga ada pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida. Nah, yang berubah wujud menjadi padat. Jadi tadinya bendanya itu gas kan, berupa gas karbon dioksida, tapi kelamaan menggumpal menjadi kotoran yaitu benda padat. Nah, anak-anak,
Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat mengerti semua penjelasan yang sudah Bubut jelaskan. Nah, sampai di sini dulu ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.